Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang semoga dimulakan Allah Ta'ala, dengan izin Allah memberikan banyak karunia-Nya kepada kita, banyak memberikan kepada kita kemudahan. Dengan izinnya pula Allah memberikan keringanan langkah kita, meringankan langkah kita dari rumah masing-masing untuk datang ke majelis tempat yang mulia ini. Yang pertama-tama untuk menegakkan sholat maghrib secara berjamaah, dan yang kedua untuk sama-sama kita mengkaji belajar tafsir Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada pertemuan kemarin kita sudah menyelesaikan surah Iqra ya, atau suratul Alaq. Maka pada malam hari ini kita sama-sama akan mencoba untuk belajar tafsir ringkas dari surah At-Tin, yang lebih kita kenal surah At-Tin atau surah Wat-Tin. Namun sebelum kita mulai mengkaji setiap ayat per ayat, kita baca terlebih dahulu, dengarkan kemudian ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Ya, tidak menggunakan khoisyum ya, tidak menggunakan rongga hidung. Khoisyum, rongga hidung itu namanya khoisyum. Jadi bukan berdengung. Zaitun bukan, tapi zaitun dalam membaca ya. Tun bukan tun ya. Ini yang rata-rata ketika seorang dalam kesalahan membaca itu rata-rata kita menggunakan suara rongga hidung. Wattini wazzaitun, ini rongga hidung. Wattini wazzaitun. Nah, bisa membedakan? Insyaallah bisa nggih? Ya, suaranya gembrengeng ya, kalau menggunakan rongga hidung itu suaranya gembrengeng, dan biasanya suaranya memang bagus yang dikeluarkan ketika menggunakan suara hidung itu. Suaranya bagus gitu ya. Suaranya itu bagus itu, cuma ya keliru. Huruf yang keluar dari rongga hidung itu ada dua ya, huruf nun dan juga huruf mim, itu keluar dari rongga hidung. Nun
nun dan mim itu keluar dari rongga hidung. Ya, kita ulangi ya. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Ya. Bukan ton tapi tun ya, bukan tod ya, bukan wattun, wazzaitun bukan, tapi wazzaitun ya. Ya, lanjut ke ayat yang kedua. Wa turi sinin. Ya, di akhirnya itu huruf nun dalam sifatul huruf namanya adanya adalah tawassut. Nah, sedikit kedengaran an-nya ya. Wa turi sinin. Ya. Ya, bukan sinin, bukan nin tapi sinin. Nah, seperti itu. Nah, ayat yang ketiga. Wa hadzal baladil amin. Nah, huruf lam juga ada namanya sifat tawassut. Jadi terdengar huruf lamnya. Wa hadzal baladil amin. Bukan wahadzal baladil amin, tapi wahadzal baladil amin. Ya, kita ulangi, dengarkan dulu. Wahadzal baladil amin. Ya, ini butuh latihan. Ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mengalir ya ketika membaca bukan ahsani tapi ahsani. Ya, saya ulangi ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, huruf taqwim itu, huruf ta itu kan sifatnya adalah tipis, jadi tidak taqwim, tapi bukan taqo, tapi taqwi. Ya, yang kebanyakan membacanya ikutan huruf setelahnya. Nah, ayat selanjutnya. Thumma radadnahu asfala safilin. Ya, ini thumma itu langsung biasanya ya, kadang orang membacanya thum bukan thum tapi langsung masuk kepada huruf selanjutnya thumma ya. Bukan thumma tapi langsung thumma. Ya. Kemudian pada huruf asfala, pada kata asfala itu tidak ada tidak ada jeda ya, langsung asfala ya, seperti itu. Saya ulangi ya, dengarkan, kita ulangi. Thumma radadnahu asfala safilin.
illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, huruf jim itu kan salah satu sifatnya adalah qalqalah nggih. Bukan bukan itu kan huruf C kalau tapi ja, ya, bacanya bukan bukan C tapi falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Ya, kalau huruf hamzah a itu keluar dari halq, dari tenggorokan bawah ya. A, jadi bukan tidak ada tidak keluar dari tepat. Dan itu keluar huruf yang tepat adalah ketika huruf hamzah itu keluar dari tenggorokan bagian bawah. Alai, bukan alai, bukan juga, tapi bukan seperti huruf a biasa ketika kita membaca huruf a pada huruf Indonesia, tapi huruf a ya. Alaisallahu bi ahkamil hakimin ya. Ya, pada awal a, kemudian di a yang kedua biah sama biah kamil ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sudah selesai membaca surah At-Tin atau surah Wat-Tin yang terdiri dari berapa ayat? 8 ayat nih. Coba kita artikan. Pak Basir, monggo diartikan. Sakit. Ya, kita sama-sama ngartikan ya. Wattini wazzaitun. Di ayat yang pertama, wattini wazzaitun. Jadi kalau harful qasam atau waw di awal itu biasanya itu menunjukkan sumpah ya. Wal 'asr itu kan di surah Al-Asr ya. Wat-tur di surah At-Tur dan lain sebagainya dan seterusnya ya. Nah, ini menggunakan kata-kata wa juga. Wattini wazzaitun, demi tin dan zaitun. Wa turi sinin, dan demi tursina, dan demi tursina. Wa hadzal baladil amin, dan inilah al-balad, dan inilah negeri al-amin yang aman. Amin itu artinya aman. Laqad khalaqna, laqad sungguh-sungguh kami telah menciptakan al-insana pada manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik taqwim, sebaik-baik bentuk ya. Thumma
kemudian raddadnahu kami kembalikan asfala safilin pada tempat yang paling rendah serendah-rendahnya. Ya. Kemudian kami balikan dia pada tempat yang paling rendah serendah-rendahnya. Illalladzi kecuali alladzina amanu orang-orang yang beriman wa amilus sholihat dan beramal soleh. Falahum maka bagi mereka ajrun itu pahala ghairu mamnun yang tidak terputus atau tidak ada batasnya, yang terus menerus ya. Maka mereka akan mendapatkan pahala yang terus menerus, tidak ada habis-habisnya. Fama yukadzibu, fama maka kenapa yukadzibu? Yukadzibuka kamu mendustakan ba'du biddin hari pembalasan. Maka apa penyebabnya? Apa sebab kamu mendustakan hari ad-din, hari pembalasan? Alaisallahu, bukankah Allah bi ahkamil hakimin, itu adalah maha penghukum ya, maha seadil-adilnya ya, maha bijaksana seadil-adilnya gitu. Nah, ini adalah surah At-Tin yang terdiri dari 8 ayat. Surah yang sering kita kenal, nama surah ya, nama surah ini yang sering populer kita dengar itu adalah surah apa namanya? Surah At-Tin. Padahal namanya di sana ada dua. Yang pertama adalah surah At-Tin yang sering kita kenal, yang kedua adalah surah Wat-Tin. Jadi ada dua, Wat-Tin dan surah At-Tin ya. Kalau di mushaf Al-Qur'an yang jenengan pegang itu apa surah At-Tin ya. Di sebagian yang lain menggunakan waw, Wat-Tin, surah Wat-Tin. Termasuk dalam tafsir Taisirul Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Manan, dalam tafsir ini Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu menggunakan Wat-Tin, surah Wat-Tin. Ini diambil dari nama surah ini diambil dari ayat yang pertama, Wat-Tin. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian wahiyya makiyatun, surah At-Tin ini atau surah Wat-Tin ini adalah surah makiyah ya, surah yang turun tergolong termasuk surah yang turun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ya, meskipun di sana ada perbedaan pendapat ya, ada perbedaan pendapat karena ini terkait dengan asbabun nuzul. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian kita langsung masuk di ayat yang pertama. Wat-Tin, demi buah At-Tin, demi tin ya, demi tin ya. Sebagian ya mayoritas para ulama menafsirkan At-Tin itu adalah buah tin. Sebagian yang lain ada yang menafsirkan tin itu dengan bahwa tin itu adalah nama salah satu masjid yang ada di mana Pak? Nama At-Tin itu. Ya, sebagian ada yang sebagian ulama ada yang menafsirkan At-Tin itu ada yang menafsirkan bahwa itu adalah nama salah satu masjidnya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian ulama yang lain ada yang menafsirkan bahwa At-Tin itu salah satu masjid ya, nama sebuah masjid, masjidnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi pendapat ini adalah lemah ya. Menurut dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari
bahwa atin ini ya maksudnya adalah buah tin. Itu kenapa? Karena mayoritas penduduk Arab ketika disebutkan atin itu semua itu mayoritas orang-orang Arab itu connect-nya, nyambungnya itu ya maksudnya itu adalah buah tin. Nah, ini adalah pendapat yang terkuat menurut Ibnu Jarir At-Tabari. Oleh karena itu ya watin maksudnya di sini adalah ya buah tin, bukan maksud nama salah satu masjid, entah itu masjidnya Nabi Nuh maupun masjidnya Nabi Isa, ataupun ada masjid lagi itu di Jakarta Timur itu kan. Ya, bukan ya. Watin demi buah tin, wazaitun yang kedua adalah wazaitun dan juga demi pohon zaitun, demi buah tin dan juga demi pohon zaitun. Ya Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah terhadap ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sumpah dengan media makhluk ya, seperti atin dan zaitun, wa turi sinin dan gunung Tursina, wa hadzal baladin amin ya, di 3 ayat pertama, dan negeri yang amin ini, itu menunjukkan bahwa makhluk itu objek yang dijadikan Allah sebagai untuk bersumpah itu memiliki keistimewaan. Sudah pasti bahwa media yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk bersumpah itu, bahwa di sana itu ada keistimewaan di dalamnya. Ya. Kemarin ya, 2 pertemuan yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan tempat dan juga menciptakan waktu, menciptakan makhluk, dan di sana itu ada waktu, tempat, makhluk tertentu yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan ketimbang yang lainnya ya. Kalau waktu itu seperti apa? Waktu wal asr, kata-kata wal asr demi masa waktu, karena memang Allah Subhanahu wa taala kenapa bersumpah dengan waktu, karena memang waktu itu adalah ya, waktu itulah kesempatan, waktu itulah sangat berharga, waktu itu lebih berharga daripada harta dan seisinya ya, waktu itulah kesempatan ya. Kemudian di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya ini dengan watin, dengan buah tin dan zaitun. Karena kenapa? Karena memang di sana itu ada keistimewaan yang terkandung manfaat yang begitu sangat luar biasa besarnya pada buah tin dan juga buah zaitun. Gitu. Sudah pernah Pak makan buah tin? Buah tin sudah pernah? Pernah makan buah tin? Iya, dalamnya itu warnanya merah gitu ya. Kalau masih segar, itu dalamnya buahnya itu merah ya. Buahnya merah, dalamnya juga merah juga. Mirip kayak apa ya kalau di sini ya? Mirip apa? Ya mirip lah, tapi bukan juga. Soalnya dalamnya itu lebih kecil-kecil lagi ininya. Kalau delima kan bijinya kan besar-besar ya. Pokoknya ya warnanya merah dan dalamnya itu kecil-kecil. Kalau biasanya ya jarang ya yang jual buah tin di sini ya, jarang. Kalau di Timur Tengah sana ya masih banyak, lumayan jual. Oh ya, makasih. Ya, dan sebagian besar ya buah tin itu ada yang sudah dikeringkan, ada juga yang masih basah ya. Kalau yang dikeringkan itu yang biasa dibawa oleh para jamaah haji atau jamaah umroh gitu. Pak Basir mungkin pernah ya bawa buah tin dari Mekah itu, yang kering itu sudah pernah? Buah tin, oh kurma maya saja. Atau Pak Kuat mungkin yang sudah pernah kali ya. Buah tin yang kering itu biasanya di sana itu rata-rata biasanya orang jamaah haji atau umroh ketika pulang itu bawa oleh-olehnya itu yang nggak ada di sini ya. Salah satunya itu adalah buah tin yang sudah dikeringkan, itu kan lebih awet. Buah tin ya, kurma juga sama ya, jenisnya banyak. Ada yang kurma yang sudah kering sekali, ada juga masih basah gitu ya. Ada yang
kering atau basah atau yang masih muda gitu, itu juga ada ya. Nah, tin dan zaitun ya, itu memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Apalagi zaitun, zaitun juga sangat keistimewaan yang sangat luar biasa juga, kandungan pada zaitun, pada minyak zaitun ya. Iya, minyak zaitun, zaitun itu dari pohon zaitun ya. Ya mungkin kalau sampai sini rata-rata orang itu menjual itu minyaknya ya, sudah berbentuk minyak di botol-botolan ya, entah itu di apotek atau orang jual di toko-toko ya, itu jual minyaknya gitu. Tapi itu awalnya itu kan dari pohon atau dari buah ya, dari buahnya itu adalah zaitun. Kalau di sana di Timur Tengah itu ya orang itu mengolah zaitun itu ya macam-macam. Ada yang sudah dijadikan minyak, ada juga yang dijadikan tambahan untuk makanan, ditaruh di makanan itu pizza misalnya, atau taruh di apa, atau ada juga yang dijadikan kalau orang-orang kita itu namanya asinan. Kalau orang-orang daerah itu asinan kalau bahasa kita asinan itu asinan juga ya di sini ya. Ya, dibikin yang ada airnya itu asinan itu ya. Ya cuma kalau bagi lidah kita mungkin kurang cocok gitu rasanya. Itu karena memang rasanya itu nggak familiar di lidah kita gitu ya. Nggak familiar di lidah kita. Jadi ketika kita makan asinannya zaitun itu ya rasanya ya kayak gitu. Mungkin nggak cocok lidah kita. Dan rata-rata nggak cocok ya. Asinan zaitun. Minyak rasanya itu minyak. Rasa-rasa minyak zaitun. Ya minyak zaitun keistimewaan sangat banyak ya, dan sangat luar biasa juga. Dia manfaatnya begitu banyak ya, bisa untuk mengobati luka, untuk menetralkan kolesterol di dalam darah. Kemudian ya banyak sangat lah manfaat yang bisa digunakan untuk minyak zaitun, untuk oles ya, untuk obat oles ya, dan seterusnya ya. Itu minyak zaitun. Nah, tin dan zaitun ya, ini tumbuhnya ada di sekitar Syam ya, di sekitar Syam, yaitu di sekitar ya Syam, Syria. Kemudian mana Syam itu? Syria, Lebanon, terus Jordania ya, Jordania ya, Palestina ya, itu adalah Syam. Watin wa zaitun. Dan tin zaitun ini juga biasa mereka gunakan untuk masakan ya. Biasa mereka gunakan untuk campuran masak ketika mau memasak sesuatu, mengolah sesuatu, yaitu menggunakan minyak zaitun. Ya untuk di Indonesia alam ya, mungkin kalau sudah bisa merekayasa genetik gimana caranya ya, merekayasa genetik gimana caranya bisa aja itu, dia rekayasa tanahnya dan lain sebagainya. Seperti hanya kurma kan, kurma itu mungkin di Indonesia di gimana rekayasa tanahnya itu ya bisa aja tumbuh gitu ya. Watin wa zaitun, demi buah tin dan zaitun. Wa turi sinin, dan demi pohon tursina. Demi pohon tursina ya. Para ulama juga berbeda pendapat terkait dengan bukit atau gunung Tursina itu letaknya di mana gitu. Ulama kontemporer ya, seperti Sayyid Qutb itu berpendapat bahwa gunung Tursina itu ya di Bukit Sinai. Bukit Sinai itu ada di Mesir ya. Di Mesir itu ada namanya Bukit Sinai. Tapi ternyata pendapat Sayyid Qutb ini dibantah oleh ulama yang lain, mengatakan bahwa itu maksudnya
bukan Bukit Tursina, ya. Bukan Gunung Sinai, bukan. Gunung Sinai itu ada di Mesir. Maksud Tursina ini adalah bagi ulama yang lain mengatakan bahwa itu Bukit Tursina yang terletak di Syam, gitu. Bukit Tursina itu letaknya di Syam, yaitu di Suriah. Nah, ini adalah pendapatnya Imam Ar-Razi, ya. Imam Ar-Razi mengatakan Turisinin dan Tursinin, ya, di ayat yang kedua ini adalah Bukit Tursina yang ada di Syam. Dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-20 kalau salah, ya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-20 disebutkan bahwa Bukit Tursina yang disebutkan di ayat ini itu ditumbuhi buah tin dan juga buah zaitun. Sementara Bukit Sinai yang ada di Mesir itu tidak ditumbuhi dengan pohon-pohon seperti ini, gitu. Tandus kering, tidak bisa pun tumbuh, ya, jenis pohon-pohon, buah-buahan, buah-buah tin maupun buah-buahan zaitun. Nah, sedangkan Gunung Tursina yang dimaksud di ayat di surah Wat-Tin ini itu ada di Syam, ya, ada di Suriah, yang mana di sana itu pohonnya ditumbuhi, gunungnya ditumbuhi buah tin dan juga buah zaitun. Ya, ini berdasarkan mengaitkan dengan ayat surah Al-Mu'minun ayat yang ke-20. Wa syajaratan takhruju min turi Sainaa tambutu bidduhni wa sibghil lil akilin. Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari Gunung Sinai yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang yang makan. Ini adalah penjelasan terkait dengan Gunung Bukit Tursina, Gunung Sinai. Kemudian ayat yang ketiga, wahadal baladil amin, ya, wahada dan ini, wahada dan ini al balad, negeri al amin, negeri yang aman, gitu. Maksudnya adalah negeri apa? Maksudnya adalah negeri di mana Rasulullah SAW tinggal, yaitu di Makkah, ya. Wahadal baladil amin, dan negeri Makkah ini adalah negeri yang amin, yang aman, gitu. Negeri yang aman, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tetapkan bahwa negeri itu penuh dengan rasa keamanan, ya, dan penuh keberkahan di dalamnya. Wahadal baladil amin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan di ayat yang di ayat-ayat yang ketiga ini, ya, pertama hingga ketiga ini, bersumpah dalam tafsir ini adalah berkaitan dengan tiga nabi, ya, tiga nabi yang mana tiga nabi yang sangat mulia, atau disebut sebagai tiga nabi ini disebut sebagai ulul azmi. Watini wa zaitun itu tumbuhnya itu adalah di ardi Syam, fi ardi Syam, yaitu di negeri Syam. Negeri Syam ini adalah tempat di mana Nabi Isa alaihissalam itu diutus, ya. Di negeri Syam ini di mana tempatnya Nabi Isa alaihissalam itu diutus berdakwah. Kemudian terakhir, ya, beliau diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit, ya. Bar rafa'ahu Allahu ilaih. Kemudian Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Begitu beratnya ujian yang menimpa Nabi Isa alaihissalam, ya, ketika beliau dikejar-kejar untuk dibunuh, ya, kemudian akhirnya Allah menyelamatkannya, diangkat ke langit. Nah, ini adalah ardi Syam, ya, di mana Nabi Isa alaihissalam itu diutus. Kemudian wa turi sinin, Gunung Tursina. Gunung Tursina adalah di mana Nabi Musa alaihissalam itu pertama kali mendapatkan wahyu, ya. Pertama kali Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dan diutus menjadi seorang nabi dan rasul adalah di Bukit Tursina, ya,
di Bukit Tursina. Itu disebutkan, dijelaskan, dikisahkan dalam surah apa ya, saya lupa. Saya lupa surahnya ya. Kalau salah surah Al-A'raf mungkin ada, kalau salah. Bahwa Nabi Isa alaihissalam itu, kalau nggak Toha atau nggak surah Al-A'raf ya, itu mendapatkan wahyu di Bukit Tursina. Kemudian dijelaskan di surah An-Nisa ya, bahwa Allah itu berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya bicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Allah itu benar-benar berbicara ya kepada Musa. Kemudian wahadzal baladil amin, dan negeri yang mulia ini yaitu adalah Makkah Al-Mukarramah. Adalah Makkah Mukarramah, itu adalah Makkah di mana Nabi SAW itu diutus ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dengan ketiga tempat ini. Dengan ketiga tempat ini karena tempat ini adalah tempat yang mulia, di mana tiga nabi ini adalah diutus oleh Allah taala ya. Di mana buah tin dan zaitun itu tumbuh, dan itu adalah tempat di mana Nabi Isa alaihissalam diutus. Kemudian di Gunung Tursina ya, di mana Nabi Musa alaihissalam juga diutus, dan di negeri Mekah ini di mana Nabi Muhammad SAW diutus ya. Ini adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, adalah sebaik-baik tempat ya. Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah kepada tiga ciptaannya ini ya, itu untuk menunjukkan akan kemuliaan orang-orang yang diutus menjadi nabi dan rasul ya. Dan ketiga nabi dan rasul ini adalah di antara nabi dan rasul yang mendapatkan ujian yang begitu berat ya, atau mereka disebut sebagai ulul azmi ya, ulul azmi minar rasul, ulul azmi. Kemudian ayat yang selanjutnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Sumpah yang selanjutnya ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada selanjutnya di ayat yang keempat ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk yang sempurna ya. Anggota badannya itu ya sesuai mutanasib ya, simetris ya, tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri ya. Kemudian ketika berjalan itu menggunakan kedua kakinya. Begitu sangat luar biasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk ya. Ya mestinya ketika seseorang itu pengen mentadaburi ya, tadaburilah diri kita sendiri ya. Coba kita mentadaburi jasad kita, bahwa Allah itu telah menciptakan kita dengan begitu sempurnanya ya. Coba kita bandingkan dengan makhluk yang lain. Makhluk-makhluk yang lain, misalnya meskipun ada sebagian orang yang pengen menyamakan genetiknya, manusia itu memiliki keturunan genetik dengan bangsa ini, tapi kan bangsa ini kan coba lihat saja bagaimana dia jalannya itu sudah berbeda, dan tubuhnya itu dipenuhi dengan banyak bulu-bulu ya kan, banyak bulu-bulu dari rambutnya, tangannya, kemudian tangannya panjang ya. Jalannya juga tidak tidak seperti manusia ya. Bergelantungan juga sukanya gitu. Apalagi coba kalau kita lihat masuk ke dalam tubuh kita ya, jasad kita. Di sana ada organ, salah satu organ yang sangat luar biasa ya, yaitu organ jantung yang dia tidak pernah berhenti berdetak. Dia terus berdetak
ketika pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, dia terus berdetak. Bagaimanapun kondisi manusia itu, ya kecuali kalau manusia itu sudah mati, baru dia akan berhenti berdetak. Ketika manusia itu tidur pun dia masih tetap berdetak, tidak berhenti, ya, tidak ada istirahatnya. Coba kalau kita bandingkan dengan mesin, mana ada mesin yang tidak berhenti, yang tidak tidak istirahat. Mesin pun pasti butuh namanya istirahat. Ya. Sebagus apapun mesin itu pasti butuh istirahat. HP aja ya, HP yang sering kita pegang kemana-mana, kalau tidak kita istirahatkan sekali saja dia akan mengalami error ya. HP ini ya, kemarin beberapa hari yang lalu ketika digunakan untuk merekam ternyata mengalami error, tidak bisa digunakan untuk merekam ya, bukan karena sebab memorinya penuh, bukan, karena memang tidak pernah di restart atau dimatikan HP-nya ya. Jadi ketika HP itu dimatikan maka dia akan refresh kembali gitu ya. Komputer juga demikian, nggak ada komputer yang bisa hidup sampai 10 tahun gitu misalnya tanpa mati, nggak bisa ya, pasti dia akan mengalami error, hang, berat ya. Begitu dahsyatnya ciptaan Allah Ta'ala manusia ini dengan fi ahsani taqwim, dengan seindah sebagus-bagusnya ciptaan ya, ahsan, sepaling baik ciptaan ya, begitu hebat, luar biasa ya. Organ jantung kita itu nggak pernah berhenti. Kalau jantung kita berhenti ya mati sudah manusia itu ya. Itu baru salah satu organ saja yang paling vital di dalam jasad kita ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan sedemikian rupa ya, sedemikian rupa dengan sangat luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Maka seyogianya manusia itu benar-benar bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Setiap jasad, setiap anggota tubuh yang diberikan ya, tidak mestinya dia gunakan untuk yang lainnya. Kemudian ayat yang kelima, tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia asfala safilin, pada tempat serendah-rendahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, di sini ada perbedaan penafsiran ya di antara para ulama. Cuma kalau di tafsir ini ya, di dalam tafsir Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalimil Manan menjelaskan dengan ringkas bahwa manusia itu hendak seyogianya, seharusnya manusia itu menggunakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dari jasad yang sangat luar biasa itu, digunakan untuk semaksimal mungkin untuk mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Jangan sampai dia melalaikan atas kenikmatan yang Allah berikan itu, dia lalaikan untuk suatu hal yang tidak berguna dan tidak ada manfaatnya. Ketika manusia itu tidak menggunakan kenikmatan itu dengan sebaik-baiknya, maka dia akan dikembalikan kepada asfala safilin, yaitu serendah-rendahnya tempat, yaitu adalah api asfal, api neraka. Menurut Ibnu Abbas ya, di dalam Tafsirul Azim atau dalam tafsir Ibnu Katsir ya, terkait dengan asbabun nuzul surah ini, itu ada dikisahkan bahwa pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di sana itu ada orang tua yang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ibnu Abbas menceritakan ketika itu orang itu menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengadu kepada Rasulullah bahwa kondisi dirinya, kondisi tubuhnya itu sudah tua, terus akhirnya pikun ya, sehingga tidak bisa melaksanakan segala aktivitas kewajiban yang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan.
tidak bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, ya, tidak bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat, ya, karena ya salah satunya itu adalah karena pikun sudah tua, sudah lemah, sehingga untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban itu tidak bisa maksimal. Nah, kemudian Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa Rasulullah SAW kemudian menyebutkan surat ini, yaitu surah Watin. Turunlah surat ini. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik takwim, ya, sebaik-baik bentuk. Dalam artian bahwa dulu manusia itu ketika awal diciptakan, dia awalnya itu adalah lemah. Ketika lemah, dia telah Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepadanya. Dia kemudian menguat, jasadnya sehat, fisiknya prima, ya. Dia bisa melaksanakan segala aktivitas peribadahan kepada Allah taala dengan maksimal. Salat dia bisa datang ke masjid untuk sholat berjamaah, ya. Dia bisa sholat bareng, ya. Dia bisa sholat dengan tepat waktu, ya. Nah, kemudian ketika tubuhnya itu sudah mengalami usia lanjut, ya. Ketika manusia itu sudah lanjut usianya, maka kemudian dia mulai fisiknya melemah, akalnya melemah, akhirnya thumma radadnahu asfala safilin. Maksudnya adalah kami kembalikan jasad manusia itu ke dalam bentuk ketika dia lemah, gitu. Ya, kami kembalikan jasad manusia itu kepada di mana saat ketika dia lemah. Asfala safil ini maksudnya adalah ketika saat manusia itu lemah. Ini adalah pendapat menurut Ibnu Abbas mengkisahkan tentang asbabun nuzul dari surah Watin. Nah, kemudian melanjutkan Ibnu Abbas, ya, bagaimana menceritakan Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya ketika orang ini mengadu kepada Rasulullah karena dia sudah lemah, ya, kemudian dia apalagi dia mengalami penyakit pikun, ya. Ya, bagaimana kondisinya kalau seperti ini? Maka kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang terkena penyakit pikun, ya, karena ketika orang itu terkena penyakit pikun, ya, dia merasa misalnya ketika seorang itu belum sholat dan dia merasa sudah sholat, ataupun sebaliknya, ya, ketika datang waktu sholat dia merasa sudah sholat dan ternyata dia belum sholat, ataupun sebaliknya, ya, dia sudah sholat tapi ternyata dia ulangi lagi sholatnya, gitu kan, ya, dia akan mendapatkan, ya, pahala sebagaimana ketika dulu badannya itu masih sehat, ya, prima. Jadi ketika manusia itu ketika badannya masih sehat dan dia memaksimalkan jasadnya itu untuk ibadah kepada Allah, ya, sholat tepat waktu, berjamaah di masjid, kemudian ketika dia dilanda suatu penyakit pikun, ya, sebelumnya dia rajin, ya, misalnya ke masjid, kemudian sholat ataupun bersedekah, dan ketika datang penyakit pikun ini, ya, Allah Subhanahu wa taala akan membalas sebagaimana kebiasaan yang dulu pernah dia lakukan. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit, aw safara, atau dia bersafar, kutiba lahu, maka akan dicatat baginya mithlu ma kana ya'malu muqiman, sebagaimana yang dia dahulu lakukan ketika masih sahih, ya, ketika dia masih sehat, ya. Jadi ketika manusia ketika dalam kondisi sehatnya, kemudian dia maksimalkan untuk baca Al-Quran, dia maksimalkan untuk sholat 5 waktu dengan baik, dan itu menjadi rutinitas yang terus dia lakukan, ya, yang dia dawamkan setiap hari, ya. Misalnya baca doa pagi dan sore terus dia baca, hampir setiap sholat subuh dia membaca Al-Quran, habis setiap sholat maghrib misalnya dia tidak kemana-mana, dia hanya membaca Al-Quran.
Kemudian suatu saat ya tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan suatu penyakit ya, sehingga dia tidak bisa melaksanakan hal itu semua karena ada halangan yaitu sakit. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sebagaimana ketika dulu dia sehat. Apalagi terkait dengan pikun, ketika manusia itu di awal sehatnya, di awal ketika akalnya itu masih sempurna ya, dan dia bisa maksimalkan dengan sebaik-baiknya dan menjadi rutinitas kesehariannya dia membaca Al-Quran, sholat 5 waktu dengan tepat ya, bersedekah, berkata yang baik dan seterusnya. Dan ternyata Allah berikan ujian kepadanya dengan sakit pikun ya, sehingga sholatnya ya seperti itu ya, lupa-lupa atau bahkan sampai kiblatnya pun lupa gitu, sampai arah kiblatnya pun juga lupa gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti kebaikan kepadanya ya, sebagaimana dulu ketika dia masih sehat. Nah, ini adalah tafsiran Ibnu Abbas ya terkait dengan ayat yang keempat dan kelima. Kemudian ayat yang keenam, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang beriman wa amilus shalihat dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka lah pahala yang ghairu mamnun, yang tidak akan terputus ya, dalam artian kenikmatan yang terus menerus ya. Nah, ini senada juga dengan ayat surah dari surah Al-Asr ya. Surah Al-Asr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi, yang saling memberikan nasihat ya dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr ya, malah menasihati dengan kesabaran ya, dan seterusnya. Ini sama senada juga mirip ayatnya dengan surah Al-Asr. Jadi ketika manusia itu mengalami posisi ya, pada posisi puncaknya kesehatan yang sangat luar biasa ya, kemudian dia memaksimalkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, maka falahum ajrun ghairu mamnun, maka dia akan mendapatkan kelezatan, kenikmatan yang terus menerus ya, yang tidak akan terputus, kenikmatan yang langgeng yang akan dia nikmati ketika nanti di akhirat ya. Tapi ketika manusia itu melupakan kenikmatan yang begitu luar biasa ya dalam jasadnya, kesempatan yang Allah berikan, dia sia-siakan untuk suatu hal yang tidak bermanfaat, untuk suatu hal yang sendagurau ya, yang tidak ada manfaatnya untuk akhiratnya, maka tentunya dia akan kembali kepada asfalas safilin, tempat yang paling rendah. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam suatu hadis ya, hendaknya dalam suatu hadis Nabi SAW pernah mengajarkan kepada kita agar kita ya berlindung kepada Allah Ta'ala dari sifat-sifat yang negatif ya, tentunya ya, sifat-sifat yang negatif. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, mengajarkan suatu doa, yang mana doa ini mungkin pernah kita dengar atau barangkali kita hafal ya doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa a'udzubika minal juban wa a'udzubika minal haram wa a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-kasal, yaitu dari rasa malas, wa a'udzubika minal juban, dan aku berlindung kepadamu dari juben itu penakut ya, pengecut.
Wa a'udzubika minal haram, dan aku berlindung kepadamu dari masa tua yang begitu lemah, yang tidak bisa beramal ya, yang tidak bisa beramal karena begitu tuanya dia, lemahnya dia. Wa a'udzubika minal bukhal, dan aku berlindung kepadamu dari kebakhilan ya. Ini adalah 4 hal ya. 4 hal yang Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari 4 hal ini. Yang pertama adalah kasal, rasa malas, dan kedua adalah al-juban, yaitu rasa takut ya, rasa lemah ya. Kemudian yang ketiga adalah al-haram, masa tua yang begitu tua sehingga dia tidak bisa beramal ya kan. Ya kan ada ya orang tua yang tidak bisa apa-apa ya, sudah pikun ya. Mungkin usianya tuh masih muda tapi dia untuk bisa beramal tuh susahnya karena ya mungkin karena penyakit yang ada padanya atau hal yang lainnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah al-bukhl, dari sifat kebakhilan. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7, fama yukadzibu biddin, maka kenapa sebabnya Anda mendustakan ad-din, yaitu mendustakan yaumul qiyamah ya, mendustakan hari pembalasan. Jadi apapun ketika manusia itu mendustakan hari pembalasan ya, hari pembalasan dia dustakan ya, maka hal itu tidak ada keimanan padanya gitu. Bukankah alam semesta ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bahwa menunjukkan bahwa di sana itu pasti ada pembalasan. Beberapa waktu yang lalu ada heboh ya bukan heboh sebenarnya, pemikiran ini sudah menjalar itu, mungkin di tengah-tengah kita sudah menjalar kemana-mana ya, apalagi para sarjana barat yang mengatakan bahwa agama itu adalah khayalan gitu, agama itu berbeda dengan sains gitu. Agama itu tidak bisa dipadukan, tidak bisa disamakan dengan sains. Ya, sains itu kan berbicara terkait dengan bahasanya apa ini? Sains itu kan berbicara terkait dengan ini. Sedangkan agama itu berbicara ya menurut orang-orang barat itu khayalan saja gitu. Sedangkan sains itu berbicara ya dengan empiris ya, berbicara dengan empiris. Nah, itu menurut dia ya, orang ini mengatakan yang di salah satu TV swasta, di salah satu TV nasional itu, bahwa agama itu ya khayalan menurutnya gitu. Nah, pembicaraan ini berawal dari hebohnya terkait dengan kemajuan Facebook ya, kemajuan Facebook yang memulai untuk membuat terobosan baru dalam dunia internet dengan bahasa metaverse ya. Pernah dengar ya metaverse? Dunia metaverse itu kan ada dunia lain jadi bahkan sampai Ka'bah itu digambarkan di dunia metaverse itu gitu. Kemudian ya pokoknya manusia itu digambarkan di dunia sana gitu, di dunia internet itu dengan dunia metaverse itu sedetail mungkin itu proyeknya itu, katanya seperti itu. Nah, menurut orang ini ya sana tidak ada urusan agama, itu hanya sebuah itu adalah sebuah kemajuan sains, itu kemajuan teknologi, jadi tidak ada agama di sana, katanya gitu. Jadi apapun yang dilakukan ya sah-sah saja menurutnya. Wah, ini cukup cukup berbahaya ya, beranggapan bahwa agama itu hanya sebatas khayalan. Baginya ya agama itu dikira khayalan, atau ya kalau sudah sampai mengatakan seperti itu ya terjatuh pada pemikiran tidak percaya pada agama atau ateisme. Tidak ada hari pembalasan. Orang-orang yang berkeyakinan bahwa tidak ada hari pembalasan ya, bahwa kehidupan itu hanya sekali saja, itu akan terjatuh pada pemikiran ateisme ya, tidak ada agama. Fama yukadzibuka ba'du biddin, mengapa Anda mendustakan
ad-din, yaitu hari pembalasan. Atau kalau bahasa sekarang ada bahasa agnostik ya. Agnostik itu hanya ya sama seperti itu, hampir mirip-mirip. Cuma ya dia mengatakan ya agama itu ya tidak ada, agama itu ya hanya sebatas agama saja, hanya sebatas ritualitas keseharian saja itu. Tidak ada pembalasan, itu hanya nggak ada menurutnya. Ya ini adalah bahasa orang ya. Sekarang agnostik gitu. Kemudian di ayat yang terakhir, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu bi ahkamil hakimin, itu maha bijaksana ya, menghukumi, maha menghukum setiap kejadian yang dilakukan oleh makhluknya. Jadi apapun yang dilakukan oleh makhluknya di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum, akan menjadi hakim yang seadil-adilnya. Ya, apapun yang dilakukan, baik kejahatan ataupun kebaikan, semua pasti akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, nah ini adalah surah At-Tin ya. Kita sudah selesai kajian secara ringkas, yaitu kajian surah Wat-Tin, surah At-Tin. Sudah saya kira saya cukupkan kajian tafsir surah At-Tin ini ya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, apabila ada kebaikan itu datangnya atas pertolongan Allah Ta'ala dan petunjuknya. Aku qouli hadza, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.